warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Ciranjang yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Kita bisa melaksanakan ibadah puasa dari awal sampai hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga tetap semangat melaksanakan ibadah puasa sampai nanti Idul Fitri. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tentang iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah termasuk kepada rukun iman yang ke-5. Maksudnya, kita harus mempercayai dan meyakini akan datangnya hari akhir zaman atau hari kiamat. Sebenarnya, hari kiamat itu ada beberapa nama tentang hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumuddin. Mengapa disebut Yaumuddin? Adalah hari pertanggungjawaban agama. Di hari itu kita akan diminta oleh Allah tentang agama yang kita anut atau apa yang sudah kita lakukan dengan agama kita. Kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim akan dipertanyakan oleh Allah. Yang kedua adalah Yaumus Sa'ah. Hari kiamat disebut juga Yaumus Sa'ah. Artinya hari berhentinya waktu. Setelah itu tidak ada hari lagi. Kemudian hari kiamat juga, kenapa disebut hari kiamat? Kiamat artinya hancurnya alam semesta. Karena di hari itu alam semesta ini akan dihancurkan, hancur leburkan, tidak ada satupun yang akan tersisa atau yang dibiarkan hidup oleh Allah. Hancur semuanya alam semesta ini. Kemudian yang keempat, hari kiamat itu disebut juga dengan Yaumut Tagobun, artinya hari kepanikan, di mana manusia akan merasakan kepanikan, berlari ke sana kemari, berusaha untuk menyelamatkan diri dari musibah yang ada pada hari itu. Tentu saja tidak akan ada satu orang pun yang selamat. Semua panik, berlari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri, sehingga hari kiamat disebut juga dengan sebutan Yaumut Tagobun. Selanjutnya, hari kiamat disebut juga dengan Yaumul Mahsyar. Setelah terjadinya hari kiamat itu, kemudian dihancurkan alam semesta ini, kemudian manusia dengan seluruh isinya akan hancur, akan meninggal. Kemudian setelah itu Allah kumpulkan semuanya di padang mahsyar. Dan sebelumnya ada Yaumul Ba'ats dulu. Yaumul Ba'ats artinya hari dibangkitkannya kembali, dihidupkannya kembali manusia yang sudah meninggal. Kan malaikat Israfil itu mempunyai meniupkan sangkakalanya 2 kali. Yang pertama, pada tiupan yang pertama yaitu dihancurkannya alam semesta. Setelah hancur semuanya, kemudian meninggal semuanya, kemudian Allah perintahkan lagi malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakalanya yang kedua, yaitu di Yaumul Ba'ats tadi. Setelah dihidupkan kembali manusia, kemudian dikumpulkan mereka di padang mahsyar, sehingga hari kiamat disebut juga dengan Yaumul Mahsyar. Setelah berkumpul, manusia mulai di situ dihisab, dihitung amal baiknya, sehingga hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hari kiamat juga disebut dengan setelah Yaumul Hisab, kemudian Yaumul Mizan, akan ditimbang amal perbuatannya
Lebih banyak yang mana? Amal baik atau amal buruk? Ditimbanglah amal perbuatan manusia. Dan disitulah fungsi adanya syafaat Rasulullah. Barang siapa yang banyak menjalankan sunnah-sunnah Rasul yang Rasulullah perintahkan untuk kita jalankan, banyak bersolawat, banyak melakukan sunnah-sunnah Rasulullah di masa hidupnya selain perintah yang wajib dari Allah, maka disitulah fungsi syafaat Rasulullah. Di Yaumul Mizan itulah akan Rasulullah SAW akan memberikan syafaatnya kepada kita. Kemudian hari kiamat juga disebut dengan Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan perbuatan baik dan buruk. Nah, apa yang sudah kita lakukan selama hidup kita di dunia, baik atau buruknya, itu akan dibalas oleh Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal misqala dzarratin wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan Allah balas dengan kebaikan, dan sekecil apapun kejahatan atau keburukan atau dosa yang pernah kita lakukan, Allah pun akan membalasnya dengan siksa. Anak-anakku sekalian, kiamat terbagi menjadi dua macam. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro atau kiamat kecil, contohnya adalah satu kematian. Yang kedua adalah musibah yang biasa, yang sudah Allah perlihatkan sekarang, yaitu dengan adanya bencana alam seperti banjir, tsunami, gunung meletus, kemudian gempa bumi, dan banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah dihancurkannya alam semesta, meninggalnya semua yang hidup. Kemudian fungsi apa? Kenapa kita harus beriman kepada hari kiamat? Di antaranya satu, untuk perbaikan akhlak kita adalah satu, kita harus berhati-hati, kita harus berwaspada terhadap apa yang akan kita lakukan. Kita harus tahu akibat yang akan terjadi kalau kita melakukan sesuatu. Makanya banyaklah perbuatan amal baik, amal soleh harus lebih banyak kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang kita lakukan ternyata akan Allah balas setimpal dengan apa yang sudah kita lakukan. Kebaikan dengan kebaikan, kejahatan dengan kejahatan. Makanya pada saat kita melakukan sesuatu itu harus hati-hati, harus berwaspada. Karena apapun yang kita lakukan dicatat oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyaklah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Perintah yang wajib, apa itu puasanya, sholatnya, zakatnya. Kemudian kalau sudah mampu kita pergi haji dan sebagainya. Apapun yang Allah wajibkan kepada kita, lakukan itu. Kemudian ada waktu yang lain, berarti kita tambahkan lagi dengan memperbanyak sunat-sunat seperti sholat-sholat sunat, banyak membaca Al-Quran, kemudian banyak melakukan amal soleh yang lainnya yang menjadi catatan kebaikan untuk diri kita. Selanjutnya adalah dengan memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Karena sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, kalau kita selalu ingat, kemudian selalu bertaubat atas apa yang sudah kita lakukan, insya Allah Allah itu maha pemaaf, Allah itu maha pengampun. Asal kita banyak beristighfar, banyak meminta taubat kepada Allah, kemudian banyak-banyaklah melakukan amal soleh, berbuat baik, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Barangkali hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dalam materi iman kepada hari kiamat, kemudian
apa yang harus kita lakukan kalau kita mengingat atau iman kepada hari kiamat. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.